ya. Kamu kira aku ini cewek apaan? Cewek murahan? Stop. Ada apa ini? Kok rame-rame? Ini Pak, saya ditawar-tawar. Gini Mas, perbuatan kalian itu termasuk pelanggaran hukum tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, walaupun hanya sweet-sweet dan menawar, itu termasuk jenis pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata. Ada sanksinya berupa pidana, denda, dan pidana lainnya. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Sudah selesai belanjanya, Mbak? Sudah Mas. Mana Mbak motornya? Sini, saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin. Tangannya nggak usah pakai colek-colek segala. Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok, Mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah. Karena perbuatanmu itu, Jo, melanggar Undang-Undang TPKS. Memangnya apa itu Undang-Undang TPKS? Dengar ya, Jo. Undang-Undang TPKS itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya, Pak. Saya minta maaf ya, Mbak. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Delapan 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kita bertemu di acara Jaksa Menyapa. Ya, bersama saya Alil Iga Tanca akan menemani Anda di acara Jaksa Menyapa, tepat di hari Rabu 13 Desember 2023. Selama 1 jam ke depan kita akan menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami akan berikan untuk Anda, dan tentunya dengan bincang-bincang bersama dengan dari Kejaksaan Negeri Baru ya. Baik, Saudagar Iga dimanapun Anda berada, bersama saya Alil tentunya akan mencoba menemani Anda. Adapun tema kita pada malam ini yaitu tema kita strategi pencegahan dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Ya, Alil tidak sendiri menemani Anda Saudagar Iga, namun ada Bapak dari Kejaksaan Negeri Baru menemani saya di sini, ada berdua. Ini saya perkenalkan dulu,
yaitu Bapak Prasetyo Purwo SH, ini selaku Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Baru. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik dan harus selalu baik. Alhamdulillah. Ini Pak, saya panggil apa nih Pak Prasetyo? Biar lebih kelihatan muda Mas aja ya mungkin. Oh lebih Mas. enak. Oke Mas. Kemudian saya sapa juga malam ini telah hadir juga di studio Bapak Dery Fuad Rahman SH, ya, dan selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Baru. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dekat-dekat. Oh iya, oke, kurang keras Pak ya suaranya. Iya. Kalau agak dekat mungkin agak bagus. Agak ini. bagus iya. Iya. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Lil. Iya, saya sapa. Kalau sebelah saya kasih Pitsus sebut Mas, saya mungkin sebut Kang aja ya. Oh, Kang sama Mas. Oke. Ya, panggil Dery aja mungkin. Oh, Kang Dery. Dery, ya. Iya, oke. Dan malam ini kita akan bincang-bincang terkait dengan korupsi. Korupsi. Kalau masyarakat mungkin kalau dengar korupsi, wah pasti ada semangat-semangatnya. Sebelum kita masuk di bincang-bincang kita, mungkin sebelumnya Pak Prasetyo Mas, ini sudah berapa lama di sini? Jadi kebetulan saya ini lama sekali. Lama sekali. Siap. Jadi belum ada 1 bulan di baru. Oh. Jadi kebetulan Kasih Pitsus baru di baru. Oh. Baru juga. Baru. Belum sebulan. Belum ada sebulan. Oh, belum ada sebulan. Sudah pernah makan apakah khasnya baru? Belum. Mungkin baru coto mungkin ya. Oh, coto. Khasnya Sulawesi Selatan mungkin. Iya. Sudah makan tiram? Kebetulan belum. Ini kayaknya Belum. minggu ini kita agenda. Oh iya. Sekali-kali ya. Iya. Kalau Kang Dery gimana? Sudah apa saja yang di keliling kemana saja kalau di Baru? Alhamdulillah saya mungkin baru bisa dari ujung perbatasan Parepare sampai ke perbatasan Pangkep. Itu aja mungkin orang lewat ya. Ya kebetulan saya juga ini sebenarnya sama juga kurang lebih atau lebih kurang, kami berdua ini baru dilantik kemarin bulan November. Jadi memang untuk di Kejari Baru kemarin itu dilantik itu ada 4 kepala seksi lah. 3 kepala seksi intelijen, seksi tindak pidana khusus, seksi perdata dan tata usaha dengan Kasubagbin. Jadi untuk personelnya ini kurang lebih hampir semuanya baru gitu kan, gitu sesuai namanya baru. Sekaligus juga ya kita datang ke sini sekalian perkenalan dan juga hari ini juga kan pas momennya juga hari anti korupsi. Jadi ya apa ya, perkenalan lah kejaksaan ini dan siapa aja yang ada di dalam kejaksaan negeri baru. Itu aja sekali. Iya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, ya kita bicara tentang korupsi nih, Mas dan Kang Dery. Ya, ini sebenarnya korupsi itu pengertiannya apa sih? Mungkin dari ya. Jadi korupsi ini kan bisa disebut perbuatan yang buruk, mencuri. Awalnya kalimatnya dengan itu, dan terkait dengan korupsi ini ada kaitannya dengan keuangan negara, Pak Alil. Segala bentuk penyalahgunaan yang berakibat kerugian negara yang sumbernya dari keuangan negara itu
bisa disebut dengan korupsi. Memang saya lanjut aja agak mendalam juga ya. Memang terkait korupsi ini cukup menjadi atensi karena faktor atau akibat yang ditimbulkan ini kan cukup besar. Belum lagi manfaat yang harus didapat tadi itu masyarakat itu kan terkait kerugian uang keuangan negara ini kan sebenarnya kan harusnya kan itu bermanfaat kan, ada outputnya tuh yang bisa dinikmati sebenarnya. Ini malah dinikmati oleh segelintir orang yang pada itu juga bukan haknya gitu. Jadi mungkin kalimat simpelnya ya, itu perbuatan yang buruk terkait pencuri ya, itu aja mungkin. Termasuk perusak ya. Ya, merusak ya. Terus kita mau sampaikan juga, saya mungkin tambah juga lah Pak ya. Iya. Kegiatan terkait korupsi ini kan sebenarnya awalnya juga dicanangkannya tahun 2003 sebenarnya. Ini dicanangkan oleh banyak negara waktu di PBB terkait korupsi, sehingga diambil hari untuk memperingatinya hari anti korupsi ini di tanggal 9 Desember setiap tahunnya. Itu mungkin kalau untuk tahun ini kami di Kejaksaan itu tema yang diambil itu yaitu maju membangun negeri tanpa korupsi. Maju membangun negeri tanpa korupsi. Jadi kita kikis korupsinya untuk membangun negeri, meskipun sedikit demi sedikit ada menjadi lebih baik insya Allah. Karena ikhtiar. Iya. Kalau kan ini korupsi ini ada berbagai macam yang bisa dilakukan. Mungkin jenis-jenis korupsi ini ada berapa macam itu jenis-jenis korupsinya? Mungkin ya Pak Mas. Iya, jadi mungkin saya tambahin sedikit. Jadi sebetulnya titik berat dari korupsi itu sendiri adalah keuangan negara fokusnya. Artinya segala macam perbuatan yang dia berkaitan dengan kerugian keuangan negara, itulah yang dianggap sebagai sebuah perbuatan korupsi. Ketika uang negara ini kemudian diambil terus disalahgunakan, kemudian dicuri tadi yang seperti Pak Kasih Intil sampaikan, berarti di situ ada perbuatan yang namanya tindak pidana ataupun melawan hukum. Artinya, namun kita harus menitik beratkan terhadap khususnya keuangan negara, apapun itu, keuangan negara maupun perekonomian negara. Jadi mau dia misalkan, mungkin sekalian aja ya Mas ya, maksudnya sekalian kita sampaikan contohnya untuk masyarakat awam adalah misalkan yang paling banyak menjadi sorotan adalah penggunaan alokasi dana desa maupun dana desa. Itu. Kenapa? Karena sebetulnya tujuan itu baik. Pemerintah menganggarkan anggaran tersebut sangat baik, yaitu membangun desanya masing-masing sehingga masyarakat desa tidak tertarik lagi untuk ke kota. Jadi mereka bisa membangun desanya, bisa istilahnya meramaikan desanya. Uang itu dari mana? Uang itu merupakan keuangan dari negara. Artinya dalam penggunaan keuangan negara itu di dalam dana desa justru butuhlah yang namanya kehati-hatian. Untuk itulah kami Kejaksaan di sini khususnya dari intelijen, dari Perdata Data Pusat Negara, kemudian dari kami tindak pidana khusus, itu kita berkolaborasi untuk menekan penyalahgunaan khususnya penganggaran terkait dana desa ini, karena rata-rata kan 1 miliar per tahun Mas. Iya. Rata-rata 1 miliar per tahun itu apabila kita tidak pernah melihat bentuk wujudnya uang itu pasti akan terwujud. Seumur hidup saya juga belum pernah nih lihat barang segitu banyak kan begitu. Langsung di depannya, wah. Ya, itulah makanya kemudian kita dari Kejaksaan Negeri Baru khususnya mencoba untuk bagaimana sih caranya agar keuangan negara ini bisa kemudian terselamatkan atau tepat guna misalkan. Untuk itulah kami hadir
kalau saya pribadi Mas, saya ini kan tindak pidana khusus istilahnya tim pemukulnya. Iya. Jadi kalau misalkan dari intelijen melakukan pendampingan terhadap penggunaan itu, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana pelaporannya, kemudian dari perdata dan tata usaha negara misalkan untuk melakukan pendampingan apa yang dikerja di desa itu misalkan, kan seperti itu. Apabila sudah menyalahi aturan, Intel sama Datun bisa tanda kutip ya menjewer. Kalau anak kecil dijewer dulu nih, kan seperti itu. Kalau dijewer sudah tidak mempan, baru nih tem pemukulnya turun. Itu tindak pidana khusus karena pada dasarnya kami lebih menitik beratkan ke penindakan, sedangkan dari pihak intelijen maupun pihak perdata dan tata usaha negara ini lebih kepada persuasif. Kita sudah tidak bisa persuasif lagi kalau picus, langsung penindakan. Mungkin gambaran intinya kan seperti itu, karena saya lihat desa di Kabupaten Baru ini ada 30-an lebih ya? 40 desa. Jadi 40 berarti dalam 1 tahun ada dana yang tergelontorkan sekitar 40 miliar. Bahkan menurut informasi ada sampai 3 miliar. Iya. Satu desa. Itu desa. Iya. Itu makanya apabila uang tersebut tidak digunakan untuk tepat sasaran, kan negara sudah mengeluarkan uang nih. Artinya yang selama ini negara tujukan biar desa tersebut maju ataupun biar tidak terjadi penumpukan di kota, akhirnya kan tidak terwujud. Makanya kami hadir, insya Allah mudah-mudahan bisa membuat penggunaan keuangan negara ini melalui dana desa bisa lebih baik dan lebih tepat sasaran. Mungkin garis besarnya seperti itu. Iya. Kalau kan ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang pemberantasan tipikor. Iya. Ini ada beberapa jenis-jenis korupsi ini, jenis-jenis korupsi yang tentunya yang saya tahu ini apakah memberikan uang saja ataukah menyuap saja atau bagaimana? Oke. Jadi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini memang terbagi cukup banyak. Ya, terkait bendara untuk pengeluaran keuangan negara, pembayaran, termasuk juga intinya pasal 2 itu kan unsurnya memperkaya orang lain atau memperkaya diri sendiri, terus juga termasuk juga merintangi, itu pasal 21. Jadi mungkin cerita juga sedikit ya. Dulu pengalaman saya waktu kemarin saya coba pasal 21 terkait merintangi, menghalangi proses penyidikan, Pak. Itu waktu kami di Tomohon, kita waktu itu adakan penyidikan terkait korupsi di saya lupa lagi dinas Diskominfo kalau nggak salah, pengadaan komputer. Pada saat itu penasihat hukumnya memang jadi diperaper untuk penetapan tersangka ini, dan mereka menang. Karena mereka menang, otomatis berkas perkara termasuk barang bukti kembalikan kan. Kami buat lagi penyidikan baru atas itu. Jadi pada saat penyidikan yang kedua itu kami periksa, itu penasihat hukum itu menyarankan untuk tidak menandatangan, masuk di pasal 21, menghalang-halangi, merintangi, gitu kan. Intinya proses penyidikannya sama, cuman tanpa dia menginginkan untuk jangan ditandatangan, karena berkas acara ini setelah diperiksa harus tanda tangan. Kami coba kan pasal 21, Pak. Pasal 21 gitu. Memang prosesnya cukup panjang dan cukup berat karena dengan penasihat hukum ini waktu kemarin itu gitu, karena kami lihat proses pada saat penyidikan itu tidak ada hal-hal yang melawan hukum pada saat itu.
diperiksanya yang bersangkutan saksi mau hadir, saat diperiksa juga dia tidak membantah ataupun dipaksa untuk menjawab, atau jawabannya pun diarahkan sebagaimana gitu kan. Karena di KUHP itu disebutkan setelah memberikan keterangan, saksi itu menandatangani di bawahnya termasuk oleh penyidik, dan itu diakhiri itu keberatan dari saksi. Nah, saksi harus memberikan alasan kenapa tidak mau menandatangani itu. Karena proses itu yang dipersulit, maka kami anggap itu masuk dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Prosesnya ya. Jadi yang menghalangi kena juga. Betul. Itu perkara kedua pengacara ya kalau nggak salah ya, yang di Sumatera itu ya, siapa ya, apalagi saya Setia Novanto. Iya kalau nggak salah itu juga, tapi itu masuk ya. Ya kebetulan kalau saya kebetulan waktu kemarin bebas karena ahlinya memang kebetulan tidak hadir pada saat sidang gitu kan. Jadi anggapannya tuh kalimatnya tuh karena tidak proses keputusan tuh dipegang oleh saksi gitu. Pada saat itu memang hasil putusannya bebas, tapi kita kasasi waktu itu. Iya. Baik, Saudara Iga dimanapun Anda berada, yang mungkin saja Saudara Iga yang lagi nonton saat ini baik di melalui YouTube ataupun melalui Facebook, silakan Anda bisa bertanya juga nanti melalui komentar di Facebook, chat di Facebook atau di YouTube ya. Dan untuk Anda semua jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi menemani Anda setelah informasi yang kita lewatkan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama kami di IGA Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Bio7. Gimana dok kondisi kesehatan saya setelah mengkonsumsi Bio7? Baik Pak, saya cek dulu. Pakai alat ya Pak, bentar. Wah, hasilnya memang mantap Pak setelah Anda mengkonsumsi Bio7. Berdasar alat ini masih 5 Pak. 50 tahun lagi masih layak hidup sehat. Alhamdulillah. Kalau saya dok? Baik Pak, saya cek juga. Bapak ini juga minum Bio7? Tidak dok. Oh gitu. Oke, saya cek pakai alat juga. Anda juga masih 5 Pak. Alhamdulillah. 5 apa dok? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah saatnya Anda minum Bio7. Jangan tunda lagi karena bisa fatal akibatnya. Bio7 mengandung rempah terbaik Nusantara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bio7. Double formula, double khasiatnya. Sudah selesai belanjanya Mbak? Sudah Mas. Mana Mbak motornya? Sini, saya bantu. Kok banyak belanjaannya? Apa-apaan ini? Bantu sih bantuin. Tangannya nggak usah pakai colek-colek segala.
Cari kesempatan kamu ya? Halah, cuma nyenggol dikit aja kok Mbak. Bisa saya tuntut, saya laporkan kamu. Sudah, gak usah rame-rame. Mbak ini benar kalau marah. Karena perbuatanmu itu Jo, melanggar Undang-Undang TPKS. Memangnya apa itu Undang-Undang TPKS? Dengar ya Jo, Undang-Undang TPKS itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatanmu itu bisa dipidanakan. Oh, begitu ya Pak. Saya minta maaf ya Mbak. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Endi, lo karo mo kutana tegi mondo bolana lo pa bolo biasa pengi. Dewi sengyalin na bembe. Kan dia bembe aku tanang, bolana pa bolo biasa pengi. Iya na, Dewi sengyalin na bembe. Makku pau pada madu. Biasa perla taru. Maga gitu bapak na. Ya anu rono aku tanang, bolana pa bolo biasa pengi. Nasangki bembe man ya bembe na podaka. Oh, demeto na terima de becu kuro. Oh, sinang itu vale. Jadi iki pa mondro bolana pa bolo biasa pengi. Kuira studio iga radio. Oh, kubungi. Iya, kimi bungi mondro. Male, engkau nangilo meli bembe tapi Dewi sengyalin na bembe. Sembaro to na padakan anaknya. Engkapi mata mau piseko mewewela deh anaknya. Pero lah mewewela deh ni sembaran na padaki. Wah, muto ngeset di mareso kayak inoko toke noko. Pedangi cede manur, aja sengki maranaka. Iya naga pa pura manre dekin Andre, sama ku pura manre. Lalu kayak manre lah banta. Bisa mah tuh si Baruka. Iya si lompalakai na deh nawelo. Dapatkan di agen kami Sahrudin Cokas di Toe Desa Siddo, handphone 0853 9972 4281, Apotik UBM Medika di Jalan Andi Bau Maseve, Ruko UBM Gria, Baru Kota, Penjahit Ardi di Kompleks Pasar Matirowali Baru, handphone 0813 4203 6588, Apotik Amalia Baru di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kompleks Plaza Baru, Apotik PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru, Apotik Walafiat PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru, Apotik Mustajab di Segeri Kabupaten Pangkep, dan Studio Iga Radio di Jalan Semangka Bungi Lalabata Tanetrilau Baru, handphone 0813 5509 8880. Masih dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, Kecamatan Tanetirilo, Kabupaten Baru. Anda masih bersama Iga Radio tentunya di Jaksa Menyapa. Ya, masih tema kita tentang korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Dan kita lanjutkan bincang-bincang kita di malam ini. Ya, terkait dengan masih korupsi nih, Mas dan Kang Dery. Ya, sip. Ya, ini kan saya lihat ada LHKPN. Iya. Ini LHKPN ini apa sebenarnya, pengertiannya apa? Jadi gini Mas, LHKPN itu sebetulnya laporan harta kekayaan yang memang ditujukan untuk jabatan-jabatan tertentu. Tujuan dari pelaporan LHKPN itu sebetulnya untuk kita mengetahui Mas. Jadi ketika orang itu sebelum menjabat, kemudian pada saat menjabat dan setelah menjabat, apakah terjadi kenaikan ataupun penurunan harta yang signifikan. Misalkan contohnya saya sebelumnya misalkan saya hanya pegawai negeri biasa misalkan. Kemudian saya naik ke eselon 3.
di eselon 3 kemudian harta saya bertambah secara tidak wajar misalkan. Artinya kan pasti ada sesuatu yang terjadi nih di badan. Jadi sebetulnya LHKPN itu merupakan indikator dari para pejabat yang ditujukan untuk mengendalikan sebetulnya Mas, mengendalikan daripada apa yang menjadi harta, baik dari harta suami ataupun istri maupun harta yang di atas namakan anak-anaknya, sebenarnya seperti itu. Karena pada dasarnya seperti ini. Kenapa korupsi itu bisa terjadi? Dan kenapa LHKPN itu harus istilahnya harus dilaporkan? Karena mayoritas korupsi ini terjadi gara-gara gaya hidup, Mas. Gaya hidup yang hedon misalkan. Artinya biasanya kita makan nasi dengan garam misalkan. Kemudian ketika kita bertambah jabatan kita pengennya nasi dengan ikan. Ketika naik lagi pengennya nasi, ikan, tahu, tempe misalkan seperti itu istilahnya kan. Artinya sebetulnya korupsi ini sebetulnya bisa sangat bisa ditekan apabila gaya hidup orang itu menerapkan gaya hidup bersyukur, Mas. Bersyukur. Karena kebanyakan para orang-orang yang melakukan korupsi ini kan kadang syukurnya yang kurang. Kan begitu ya. Karena misalkan saya punya jabatan tinggi misalkan, gaji saya sekian nih misalkan, kemudian karena kewenangan saya misalkan saya bisa meloloskan suatu pekerjaan contohnya, kemudian dari pekerjaan itu kemudian muncullah yang namanya gratifikasi ataupun suap misalkan, itu kan sebenarnya dipengaruhi dari gaya hidup. Apabila dia gaya hidupnya tuh kalau bahasa Jawanya itu nerimo, Mas. Nerimo itu apa ya istilahnya, menerima dengan segala yang dia punya, otomatis orang tidak akan berpikir untuk mencari dan terus mencari materi ini kan gitu. Karena kebanyakan dari perkara-perkara yang mungkin dari Pak Kasintel pernah tangani maupun yang saya tangani, rata-rata memang korupsi ini dipergunakan untuk keperluan pribadi. Artinya kembali ke gaya hidup. Kalau keperluan pribadi kan artinya seperti itu. Nah, mereka ini apabila bersyukur maka barang-barang seperti itu tidak akan pernah ada kan gitu. Makanya kami hadir tadi yang disampaikan Pak Kasintel, kami ada pergantian pejabat 4 orang. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami ya suasana di Baru misalkan lebih tingkat korupsinya lebih rendah misalkan. Kemudian orang bekerja dengan sesuai dengan tupoksinya maupun sesuai kewenangannya. Mudah-mudahan itu yang menjadi cita-cita kami ya, Bang ya, artinya ya semoga lah, bismillah lah istilahnya. Kita bismillah lah. Iya. Dan ini sesuai berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Ini siapa saja sebenarnya yang wajib melaporkan LHKPN? Iya. Mas Kang Dery. Pasal 2 ayat 1 itu dia menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara itu berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki sebelumnya, selama dan setelah memaku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN. Jadi memang seluruh termasuk Polri begitu memang harus mengisi untuk LHKPN, termasuk ASN. Bupati pada saat menjabat untuk ini, apalagi jaksa juga termasuk juga dia harus melaporkan laporan harta kekayaan ke KPK. Jadi memang kalau kepala desa sebenarnya kepala desa itu bukan termasuk ke ASN, Pak. Nah, memang pengelolaannya jadi memang gini, kalau kepala desa sebenarnya dia itu kan dilantik per 5-6 tahun ya. 6 tahun kalau di sini. Nah, kalau disetujui nanti ya ditambah lagi gitu kan. Bisa sampai tambah lama gitu. Belum rencana ditambah lagi mau 5 miliar katanya kalau ada uangnya. Wah, gitu kan. Kalau gitu kan itu memang sebenarnya intinya kan terkait dana desa ini tujuan awalnya kan bagus. Gitu kan, memberikan pemerataan lah, uang ini jangan terlalu berpusat di kalau pemikiran saya di pusat ini kan gitu. Tahun 98 ini kan berita-berita yang ada ini kan kebanyakan kan kerugian negara, korupsi di pusat semua, uang tuh putar di sana gitu, dan itu tidak masuk lagi ke
ke daerah gitu kan gitu. Sekarang intinya uang itu memang disebar dengan harapan bahwa uang itu masuk di lingkungan wilayah yang terkecil. Itu kerajaan terkecil lah, namanya desa. Desa ini pimpin kepala desa. Nah, kepala desa ini yang bertugas untuk mengelola dana desa. Dana desa ini dikelola oleh kepala desa yang ditunjuk atau berdasarkan demokrasi, dia yang dipercayakan lah oleh masyarakat itu untuk menjadi pemimpin di desa. Nah, sebenarnya kepala desa ini kan bukan basicnya rata-rata kan apa kan, ada yang pedangdut. Iya. Tapi ada yang mungkin dia lawyer, mungkin pengacara, atau mungkin juga dia pengusaha. Lulusannya itu pun mungkin bukan yang S1 atau yang lain-lainnya, apalagi trade management. Cuman yang jadi masalah adalah dia itu pada saat itu harus sigap, tahu, dan harus paham. Dengan resikonya juga melekat langsung gitu loh di desa. Nah, orang-orang seperti ini itu sebenarnya kepala desa ini sebenarnya kan punya tujuannya tuh bagus gitu. Bagus, dia mau memimpin. Ada seseorang di lingkungan yang desa itu mengajukan diri untuk dia mau memimpin masyarakatnya mengelola desa itu gitu loh. Dan itu diberikan anggaran, tapi dia lupa bahwa dia pada saat memegang itu juga memegang resikonya. Nah, kepala desa itu sebagaimana amanat yang disampaikan Pak Jaksa Agung itu sebenarnya tuh dia tuh harusnya didampingi. Jangan sedikit-sedikit tuh periksa gitu. Preventifnya tuh harusnya dijalankan itu, jangan ultimum medium itu yang lebih difokuskan ada tangkap. Proses dia sampai jadi kepala desanya itu anggaran itu cuma banyak, Pak. Banyak dia udah habis itu waktunya sudah. Dia kelolanya kecuali ya. Ini kecuali memang dia punya secara keinginan gitu, mens rea lah gitu ya, kata kita bahasa ini. Tujuan awalnya tuh memang dia pengen ngambil itu untuk keuntungan pribadi. Saya pengen ambil uang ini untuk saya nikah. Untuk kalau nikah. Iya, itu menguntungkan Pak ini sendiri gitu kan. Dapat istri satu dihitung itu hakim itu menguntungkan. Itu saya waktu kemarin pas dana desa di Halbar, hakim lihat menguntungkannya apa? Bapak nikah ya? Iya katanya kan gitu. Oh, jadi diperiksa juga yang istri kedua itu didapat keuntungan itu, Pak. Wah. Itu menguntungkan diri sendiri. Dengan uang itu hasilnya istri. Gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu. Kalau nggak dapat uang, dia kan nggak punya istri, bener kan? Itu akhirnya gitu. Jadi adapun juga penyalahgunaannya salah satunya adalah uang itu dana desa itu nggak boleh digolang. Kalau orang bahasa Sunda itu digolang, diputar dulu, Pak. Itu nggak bisa. Tapi kemarin saya dengar bahwa kepala desa diwajibkan untuk mengisi ini laporan kekayaannya. Iya. Ya, informasi untuk LKPN ya. Iya. Saya juga mungkin agak kurang ini. Sepertinya mungkin belum. Cuman belum ada informasi terbaru ya. Mungkin saya agak terlambat juga ya. Iya. Tapi intinya ini ada LKM itu hanya seperti yang disampaikan tadi sebagai penyelenggara itu sebelum dan sesudah itu dilihat, termasuk kan bupati. Bupati kan mungkin dulunya bukan PNS, tiba-tiba dia punya bupati, dia harus lapor itu awalnya berapa, keluarnya berapa. Gitu. Itu yang ditakutkan di desa begitu juga. Iya. Iya, berapa memang di rekeningnya. Iya, tiba-tiba kok ada. Gitu. Keuntungan itu, Pak, bisa juga bukan hanya dengan mengambil keuangan negara, Pak. Apa kebijakan itu? Atau misalnya dia menguntungkan hal-hal misalnya ya, dia mengambil kebijakan atau keuntungan yang bisa dia menguntungkan dirinya sendiri gitu, misalnya untuk pengadaan misalnya atau apa, dia memang tunjuk secara menyalahi aturan lah gitu kan, dia tunjuk sendiri bahwa ini aja ambil gitu kan. Selama prosesnya untuk pengadaan barang jasa itu nggak bisa seperti itu. Gitu. Harus ada prosesnya. Ya, mekanismenya. Ya, betul. Saya contoh satu ya, dulu di Halmahera Barat saya pernah ada di sana. Itu pertama saya datang kasih intel, saya minta mewakili waktu dulu pergi ke desa di Kecamatan Ibu. Itu perjalanannya tuh kurang lebih 2,5 jam itu. Naik ke sana, saya pikir ada acara apa gitu kan, cuma rapat biasa atau saya duduk, saya diam, ada DPMPD juga, ada dinas PMD. Ya, DPMD. Dia duduk juga, oke, saya duduk, mulailah rapat. Tiba-tiba ada orang
Chinese kan. Saya bilang, itu Chinese dari mana nih? Dari orang Bandung katanya. Oh, orang Bandung, orang ITB. Assalamualaikum kata saya tuh kan. Iya Pak. Oh, bukan muslim. Ya kata saya. Jalan, ternyata pemaparan Pak. Badan usaha milik desa. BUMDes. Iya. BUMDes ini hadir semua dengan pengelolanya. Duduklah 4 desa. Pada saat pengelolaan 4 desa ini, mereka tiba-tiba pemaparan langsung. Oh ya, saya pikir mau ada rapat. Pada saat itu dia sampaikan, Pak, kami ingin membuat semacam kayak penampungan air untuk mengolah air, karena di sana kurang air, Pak. Nah, orang dari Bandung ini, apalagi namanya Pak siapa ya? Dia itu datang memang pada saat itu kayak promosi. Dia pakai kayak solar cell, tapi dia hubungkan ke pompa air. Dia sedot. Solar cell ini emang sedotan airnya besar dia, Pak. Nah, dia mau pasang di 4 desa. Bentuknya kayak bukit, Pak. 4 desa ini turun dari atas, desa A di atas, desa B-nya di bawah lagi, desa C lebih bawah lagi, desa E lebih bawah lagi, desa D-nya tuh. Nah, mereka mau proses itu dikalkulasi total keseluruhannya 2 miliar. Jadi mereka siapkan 500 juta. Dan mereka mau tunjuk langsung, mau tanda tangan di depan kami. Kata saya, tunggu dulu Pak, kata saya tuh. Ini apa, kata saya tuh pada saat itu. Saya bilang, ini masih koordinasi atau mohon maaf Pak, kami mau tanda tangan kontrak dengan disaksikan Pak Jaksa. Langsung. Betul, kata langsung. Dengan cara penunjukan langsung. Sebentar dulu kata saya tuh. Di pengadaan barang dan jasa itu harus jelas nilai di bawah 250 bisa Pak tunjukkan langsung. Sekarang nilainya pun satu desa 500 aja masih di atas 250. Tolong koordinasikan lagi dengan DPMD sebelum dimulai. Karena apa? Kalaupun ada temuan ke depan dengan benumpleng ini, tetap Pak, saya itu salah. Akhirnya yang mundur konsultannya Pak. Dia yang takut, dia langsung. Saya pikir dipikirkan ulang kembali Pak, katanya gitu. Karena BUMDes ini sebenarnya kan harusnya kelola itu kan masyarakat Pak. Iya. Masyarakat, dan itu kata saya tuh belum nanti kalau masalah terkait pembagian airnya. Kalau desa ini ribut, mereka tinggal putus dari atas, yang paling atas ini selesai Pak, yang bawah itu 3 nggak dapat air. Kata saya tuh loh, terus gimana kalau pernah terpikir itu? Ini kita nggak pernah pikir karena berpendapat niat kita baik dan semoga kedepannya juga berlaku baik. Terlepas yang itu, kata saya pengadaannya dulu tolong dipertimbangkan lagi. Karena apa? Itu 2 miliar ditunjuk langsung, kemungkinan ada penyalahgunaan di situ. Begitu. Iya. Oke, itu aja mungkin refreshingnya lagi tadi. Kalau terlalu lama gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Prasetyo. Iya, mungkin tambahannya seperti ini. Sebetulnya kalau kita bicara korupsi, ini nyambung dengan kenapa kita harus melaporkan LHKPN kan gitu. Karena biasanya ketika orang itu korupsinya sudah levelnya menengah ke atas, itu biasanya itu korupsi itu tidak berdiri sendiri. Pasti dia akan disangkutkan dengan yang namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Artinya hasil yang dia dapatkan, misalkan kemudian dia buka untuk usaha A misalkan, gitu kan. Kemudian dari usaha ini dia menghasilkan uang, misalkan kos-kosan, misalkan dia buka kos-kosan ataupun kontrakan. Tapi uang ini merupakan uang yang dia korupsi dari yang tadi saya sampaikan di awal, dari keuangan negara misalkan. Kemudian hasil dari kontrakan ini tiap bulan kan pasti mengalir ini ke si orang ini. Nah, terkadang itulah yang digunakan oleh para tanda kutip koruptor itu untuk mengelabui asetnya. Jadi seolah-olah mungkin rumahnya biasa, ternyata hasil dari korupsinya dia pergunakan untuk usaha lain di luar daerahnya misalkan. Itulah yang kemudian makanya biasanya kami para jaksa itu ketika kita menyangkakan seseorang itu tidak hanya sekedar pasal pokoknya, yaitu apa? Pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3 Undang-Undang 3 tahun 99 Junto 20 2001. Tetapi pasti kita akan lapis dengan pasal 18. Apa itu? Penyitaan asetnya. Jadi kita lihat dulu nih, artinya ketika orang itu disangkakan melakukan korupsi, kita lihat dulu backgroundnya misalkan. Apa sih yang sudah dia peroleh pada saat menjabat dan apa sih yang dia sudah belanjakan dari hasil tindak pidana korupsi ini. Kemudian kita bisa sebagai penyidik maupun sebagai jaksa kita bisa melakukan penyitaan aset apabila memang itu terindikasi ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh
seorang koruptor tersebut. Artinya karena apa? Karena kita punya tujuan yang paling awal itu Om, dan merupakan perintah pimpinan adalah follow the money. Jadi kita pulihkan dulu kerugian keuangan negaranya, baru pidana badannya. Jangan dibalik. Kalau dibalik kita mau menghukum orang ini misalkan 18 tahun misalkan, tetapi kita lupa terkait asetnya, kan orang ini masih bisa, tanda kutip, orang ini masih bisa berjaya ketika keluar. Ya kan, masih menjadi orang kaya lah gitu. Makanya selalu disampaikan oleh pimpinan adalah follow the money. Follow the money, follow the asset. Karena ketika pemulihan keuangan negara itu sudah bisa kita kembalikan, artinya pemidanaan terhadap seorang ini itu kan berdasarkan dari apa yang akan terjadi di persidangan. Apakah orang itu misalkan terus terang ataupun orang itu mengakui perbuatan segala macam, itu hal-hal yang dapat mempengaruhi dari hukuman seorang tersebut. Namun pada dasarnya terkait korupsi maupun TPPU, kita selalu diwajibkan untuk selalu follow the money maupun follow the asset. Jadi untuk para orang-orang yang merasa sudah korupsi, hati-hati asetmu nih. Gitu artinya tetap kita pantau, walaupun kita tidak serta-merta terus frontal segala macam. Oh, saya bisa kok sembunyikan dengan atas nama anak misalkan, keluarga misalkan atau apa. Jangan salah, kami juga punya cara maupun formulasi untuk bisa mengetahui hal tersebut. Artinya sampai manapun Anda menyembunyikan hasil kejahatan saudara itu dari korupsi, dari keuangan negara, yakinlah pasti kami akan bisa temukan. Mungkin itu tambahannya. Iya. Tadi kan ya ceritanya ada yang di mana tadi itu Halmahera Barat. Halmahera ya. Itu kan ada pihak swasta yang pihak ketiga lah. Yang ketiga ya. Ini apakah di sektor swasta bisa terjerat korupsi? Oh iya, bisa loh. Bisa. Bisa, jelas. Hampir karena kan sebenarnya kan untuk pelaksanaan tadi dana desa ini kan seharusnya dilaksanakan kan oleh swakelola itu dilaksanakan oleh masyarakat. Ada hal-hal misalnya pembangunan yang mungkin pada saat itu mereka tidak punya kemampuan seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Untuk tadi dia pengen memakai sesuatu yang dia pakai solar cell, desa ini loh Pak, Halmahera Barat pada saat itu dia ingin pakai solar cell, pakai lebih apa ya, lebih maju gitu cara ininya. Kalau bisa pakai kincir angin juga gitu kan di sana itu. Cuman hal-hal seperti itu kalau memang tidak bisa dan mereka juga bersepakat untuk ini, seharusnya tuh nggak seluruhnya itu memang diserahkan untuk dilaksanakan oleh penyedia jasa sebenarnya untuk yang dana desa. Makanya termasuknya faktor swasta ini rata-rata masuk karena mereka yang melaksanakan ikut lelang, ikut tender, konstruksi kan banyak kemampuan yang dari mereka juga. Faktor-faktornya bukan maksudnya secara mereka yang ikut pada saat proses pembangunan gitu kan, ikut lelang, mereka yang melaksanakan konstruksi gitu kan. Pada saat ada penyalahgunaan terkait dan berakibat kerugian negara itu pasti kena. Dan swasta ya bisa jelas. Bisa. Iya. Dan kan ini ada katanya gratifikasi apa? Ini gratifikasi ya. Oke. Apa itu masuk korupsi atau apa? Sebenarnya sebelumnya mungkin apa itu gratifikasi sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan. Gratifikasi. Saya masih ingat dulu. Gratifikasi ini kan pemberian, Pak. Iya. Pemberian sesuatu pada biasanya orang yang pada saat itu mempunyai kewenangan gitu. Karena kalimat yang gratifikasi gratis, tapi intinya dia tuh nggak mungkin mendapatkan itu kalau memang dia tidak punya sebenarnya jabatan itu gitu. Ada semacam keinginan pemberi kalau dia ada maunya. Ada maunya tuh. Karena dulu saya pernah ada pertanyaan seperti ini, Pak. Dia menanyakan seperti ini, Pak, kalau saya serahkan itu tapi dia pada saat itu nggak ada, karena saya kenal gitu kan, saya kenal dengan Bapak gitu. Dan memang pada saat itu kenalan saya, teman saya mau memberikan sesuatu, bukan karena ini, kata saya tuh itu enggak, bukan disebut gratifikasi kalau memang memberikan sebagai teman, karena memang teman gitu kan gitu.
tujuan gratifikasi sebenarnya pada saat dia punya jabatan itu ada pemberian khusus yang kenapa itu diberikan gitu. Karena sebenarnya dengan apa yang diberikan itu dia tuh bukan mindsetnya, jadi dia pemahaman dia tuh seakan-akan tuh nanti saya tuh termasuk seorang yang dipertimbangkan lah untuk hal-hal yang kira-kira bisa menguntungkan dirinya, entah apa itu gitu loh. Gitu. Pasti kita mungkin ada imbal balik, utang budi lah. Gitu. Dengan gratifikasi itu minimal kita diperhatikan lah gitu. Ini yang kemarin gitu. Padahal seharusnya kan pelayanan ini kan AS ini kan melakukan pelayanan, apalagi kan sekarang tuh kan Menpan pelayanan publik gitu. Kalau gratifikasi sama suap atau suap ya itu sama ya? Mungkin. Iya, sebetulnya garis besarnya ini sama karena pemberian sesuatu, pemberian tadi yang dibilang ada maunya kan begitu istilahnya kan. Karena sebetulnya hampir sama dengan suap karena pada dasarnya adalah pemberian sesuatu untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Artinya di situ intinya. Cuma mungkin lebih ke subjeknya. Kalau gratifikasi itu biasanya untuk kepentingan-kepentingan yang memang yang kita kasih itu istilahnya dapat membuat suatu kebijakan yang akan memengaruhi sesuatu. Misalkan tadi yang disampaikan pekerjaan atau misalkan pengadaan ataupun segala sesuatu. Kalau suap menyuap ini lebih ke titik beratnya itu sebenarnya hampir mirip ya, cuma bahasanya mungkin agak ini cuma ininya sama perbuatannya juga hampir sama sebetulnya. Kalau menurut saya itu sama aja jatuhnya ya. Sebenarnya kalau gratifikasi itu ada pemberian yang sebenarnya yang tadi saya sampaikan tuh sebenarnya dia nggak secara langsung berharap dia itu melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, hanya memberikan karena dia punya jabatan gitu, kita berikan fasilitas sesuatu yang karena dia memiliki jabatan itu gitu loh. Nah kalau suap kita memberikan sesuatu dengan harapan, dengan keinginan orang itu mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu yang kita harapkan. Jadi pada saat itu kita kalau suap ini mengharapkan tuh yang dikasih itu dia tuh melakukan sesuatu gitu Pak gitu. Sesuatu tuh bisa diam, bisa melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu gitu loh. Gitu. Jadi nilai yang kita berikan ini tuh menggerakkan orang untuk melakukan yang kita harapkan itulah gitu. Kalau gratifikasi tuh kayak fasilitas sebenarnya karena dia punya, dia kasih, tapi yang bukan memang secara resmi atau legal itu memang haknya gitu, bukan gitu. Dia diserahkan pun orang-orang yang memang dengan tujuan tadi berharap nanti ke depan atau apa itu ada. Ini kan juga ada biasa hadiah ya kan? Di KPK ya itu. Apa yang membedakan ini? Seperti apa tanggapan Anda membedakan gratifikasi dengan hadiah? Mungkin sebetulnya ini ya, maksud saya kalau hadiah ini sebetulnya ya pada pada poinnya sebetulnya sama-sama memberikan sesuatu. Cuma kalau biasanya gratifikasi itu kan memberikan sesuatu karena adanya sesuatu hal atau tujuan tertentu, kan begitu. Tetapi kalau hadiah ini biasanya diberikan biasanya dalam momen-momen tertentu, kan seperti itu. Artinya apakah nanti pada kedepannya kemudian akan merubah suatu atau menggerakkan sesuatu atau menggerakkan seseorang atau mengubah keputusan, itu kan masih dipertanyakan. Namun kalau kita kembali lagi ke logikanya ya, misalkan kan tidak mungkin seorang pengusaha memberikan sebuah mobil kepada seorang nelayan misalkan atas dasar teman. Tetapi rata-rata misalkan dia pengusaha akan memberikan orang-orang yang pada nantinya akan mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan keuntungan si pengusaha ini. Artinya seperti itu. Jadi memang sebetulnya hadiah, gratifikasi, suap, kemudian imbalan, kalau kita bicara itu kan seperti itu. Itu sebetulnya hampir
hampir sama, karena apa? Kegiatannya adalah memberi sesuatu. Intinya seperti itu. Sesuatu hal, barang misalkan, atau jasa, ataupun janji, kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebetulnya hampir-hampir sama, cuma apa ya, mungkin lebih ke konteks perbuatannya dilakukan pada saat apa. Kalau menurut saya pribadi dilakukan pada saat apa, misalkan seperti itu. Karena pernah misalkan dulu sempat terjadi pemeriksaan kalau tidak salah seorang anak pejabat yang dia mempunyai apa namanya hadiah pernikahan ini yang dikasihkan ke tamu, souvenir berupa emas misalkan atau apa misalkan, kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi sebetulnya itu hampir sama, cuma konteks perbuatannya yang konteks lebih ke timingnya pada saat apa. Cuma kalau kita runtut kalimat itu kan masing-masing intinya sama, memberikan sesuatu, intinya kan seperti itu kan. Itu ya itulah yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin seseorang kan memberikan hadiah yang begitu besar kalau dia tidak punya keinginan untuk feedback saya apa nih, kan seperti itu kan. Kalau misalkan ikhlas ya bagus, tapi kan apakah masih ada orang yang seperti itu, kan itu pertanyaannya kan. Makanya sebetulnya suap, imbal, gratifikasi, hadiah, imbalan itu kalau menurut saya sebetulnya sama, tergantung konteks pada saat dilakukan atau pada saat situasi pada saat itu. Kalau saya, menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kan. Kalau kata saya mungkin lebih ke siap penerimanya sebenarnya. Tuh, kalau misalnya dikasihkan ke orang yang biasa, sebenarnya itu kan jadi masalah gitu kan. Cuman kan ini kenapa harus diberikan ke orang yang pada saat itu punya jabatan pada saat itu kan gitu kan. Kenapa hadiah itu diberikan ke situ gitu. Jadi apa yang diberikan itu tuh jadi seakan-akan tuh satu jadi berupa gratifikasi gitu kan. Apa itu bisa berupa suap gitu kan. Sementara hadiah ini kan harusnya bukan hanya pada saat orang itu dan menduduki jabatan tertentu gitu kan gitu. Harusnya serahkan juga ke orang yang biasa gitu. Tapi kenapa harus berikan pada saat itu diserahkan ke orang yang punya jabatan? Itu mungkin tipikor lebih menyarankan kenapa hadiah itu diberikan pada saat menduduki jabatan. Nah gitu. Kenapa nggak sebelumnya itu ngasih gitu loh, tiap tahun gitu kan, semenjak jadi TU gitu kan. Terus tadi punya jabatan kasih ubah gitu kan, ngasih terus. Itu kan mungkin pada saat tinggi jabatannya. Pada saat tinggi jabatan baru itu diserahkan. Nah, kenal pesan 30 tahun, bahkan baru sekarang saya punya jabatan itu dikasih. Itulah pertanyaannya, kenapa itu disebut mungkin itu gratifikasi. Kenapa itu disebut apa? Mungkin gratifikasi ya, kecuali kalau dia suap ini kan berarti saya berharap Anda melakukan satu, Pak, ada keinginan saya agar itu gitu kan, itu namanya suap gitu. Kalau hadiah sih. Baik, kita tahan dulu. Jadi kita break dulu. Nah, kita akan kembali lagi menemani Anda setelah yang satu ini. Kenapa kebal sedih? Cucuku, dulu kakekmu ini berjuang melawan penjajah agar anak cucuku kelak bisa menikmati kemerdekaan dan agar kehidupannya bisa lebih baik. Tapi lihatlah sekarang, banyak para pejabat kita yang korupsi sehingga membuat rakyatnya jatuh miskin. Itulah yang membuat kakek sedih. Oh, begitu ya, Kek? Iya, cucuku. Hidup kakek. Dulu para pejuang kemerdekaan kita berjuang demi meraih kemerdekaan tanpa pamrih. Dan sekarang para pejabat kita banyak yang tidak lagi memikirkan nasib para rakyatnya yang masih menderita demi kepentingan mereka dan golongannya. Kalau begini, akan dibawa kemana nasib rakyat kita ke depan? Pesan ini disampaikan oleh DC 102 FM. Menyembuhkan berbagai macam penyakit.
double khasiatnya. Bio 7. Ya, kita kembali lagi di Jaksa Menyapa. Ya, masih tentunya bersama Alil di sini menemani Anda di Jaksa Menyapa. Dan masih kita tentang korupsi. Kita bincang-bincang terkait korupsi. Tadi sudah banyak informasi-informasi yang kita dapatkan yang sudah dijelaskan dari Pak Thomas Prasetyo, kemudian Kang Dery juga menjelaskan beberapa bagaimana itu suap, bagaimana gratifikasi, bagaimana biasanya pihak swasta yang terlibat korupsi ternyata bisa sekali, bahkan banyak ya. Banyak yang penyedia ini kan Pak swasta, ya. PPK sebagai pengawal pelaksana itunya, ya. Biasanya pihak pemberi kalau swasta. Pemberi itu, ya. Penerima penyedia pelaksanaan itu. Ya, dan di akhir bincang-bincang kita di malam ini tentu yang mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya. Tapi sebelum kita masuk pada pesan-pesannya mungkin atau himbauannya apa ya? Ini terkait korupsi. Kalau dampak dan akibat korupsi ini apa sebenarnya? Dampak? Iya, akibat korupsi. Ya, mungkin gimana si khusus? Iya, dari menjawab Kang Prasetyo, Mas Prasetyo. Jadi kalau dampak sebetulnya kalau kita bicara dampak beda, jadi gini beda korupsi dengan tindak pidana umum misalkan. Ya. Contoh misalkan penganiayaan, dampaknya akan terasa langsung kepada individu. Misalkan orang dipukul. Iya, pasti sakit kan? Ya, betul. Tapi kalau korupsi ini sebetulnya dampaknya itu tidak secara langsung terjadi pada saat itu. Namun luasan atau ruang lingkupnya itu jauh lebih luas dibandingkan tindak pidana umum. Seperti yang tadi saya contohkan, kalau misalkan orang dipukul satu kali sakit, yang sakit cuma dia sendiri misalkan, berobat selesai. Yeah. Tapi kalau kita bicara korupsi itu, maka dampak yang terbesar yang terjadi adalah yang pertama pasti pembangunan ini tidak akan maju ataupun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Misalkan contoh terdapat korupsi yang sempat rame bansos, misalkan gitu. Korupsi bansos ini misalkan barang itu tidak dikorupsi kan akan bermanfaat buat masyarakat secara luas, khususnya masyarakat yang kurang mampu, misalkan seperti itu. Namun karena dikorupsi maka dampak yang terjadi itu kesengsaraan masyarakat ini akan sangat luas. Makanya kenapa di dalam Undang-Undang Tipikor ini disebutkan keuangan ataupun perekonomian negara. Karena kalau kita sudah bicara terkait dengan keuangan maupun perekonomian negara ini dampaknya akan sangat luas dan akan turun-menurun. Itu pasti akan turun-menurun. Contohnya misalkan mungkin kalau kita bicara terkait dengan Orde Baru, kan begitu banyak terjadi korupsi di situ. Yang kemudian ketika sudah tidak berkuasa baru disidik dan memang sempat terbukti ada korupsi di situ, maka dampaknya ini sebetulnya jadi kalau bahasa kerennya itu killing me softly, membunuh dengan sangat lembut gitu loh. Jadi masyarakat itu sebetulnya tidak akan, karena kalau masyarakat yang apatis pasti akan mikir dia mau korupsi juga saya enggak masalah karena saya masih bisa cari kerja, saya masih bisa makan. Cuma dia tidak akan sadar bahwa sebetulnya korupsi itu tadi yang saya sampaikan, killing me softly, itu akan membunuh dengan sangat-sangat lembut karena akan berkaitan dengan anak cucu mereka pada nantinya.
Karena yang namanya sebuah daerah ketika pembangunannya membaik, kemudian tingkat kemiskinannya itu mulai menurun, kemudian tingkat perekonomiannya akan meningkat drastis, maka sebuah daerah itu akan dinyatakan sebagai daerah yang berhasil. Karena tidak akan mungkin lagi orang misalkan dari sini akan beranjak ke kota ataupun ke luar dari Sulawesi, karena mereka merasa bahwa apa yang mereka dapatkan di sini itu jauh lebih indah, jauh lebih enak, dan jauh lebih ada semuanya dibandingkan mereka harus keluar dari daerah lain. Mungkin kalau gambaran saya seperti itu, mungkin ditambahkan Pak Kasih. Iya. Tadi pertanyaan apa? Jadi gini, apa namanya, kerugian ya dari korupsi. Saya baca nih, ini kan ada penyebab korupsi menurut Donald R. Case, itu dalam bukunya Others People's Money, Study in Social Psychology of Embezzlement. Itu digambarkan sebagai fraud triangle. Ada 3 yang bikin itu korupsi itu. Pertama itu niat, motif atau niat. Itu kekuatan penggerak yang mengubah dari taat hukum menjadi pelaku fraud, kan? Keserakahan, kebutuhan keuangan segera. Dia pengen cepat kaya saat itu gitu kan. Terus ada tekanan keluarga, istri yang pengen cepat punya mobil lah, pengen punya rumah cepat-cepat gitu kan. Terus rasa balas dendam dan ego, itu dari motivasi. Jadi dia motivasinya salah gitu kan. Motivasi yang didukung karena tekanan-tekanan gitu kan, barang seperti itu. Terus yang kedua yaitu kesempatan atau opportunity. Pasti ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, dia pada saat menjabat jadi bilang, kesempatan saya menjabat. Nah, lingkungan yang mendukung terjadinya fraud. Jadi untuk melakukan itu pada saat menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran, sebagai PPK misalnya kan gitu kan gitu. Terus ada pengandaian internet tidak memadai, jadi pengawasan nggak bagus gitulah gitu kan agak sedikit longgar gitu kan gitu. Dia kesempatan kan. Tidak ada yang melihat. Dan kesempatan tidak datang 2 kali. Saya berapa kali sih menjabat jabatan ini? Cuma 2 tahun. Masa iya saya di tempat pensiun misalnya gitu kan. Harus ambil sebanyak-banyaknya. Bisa itu mungkin secara ya logis. Kang Ali juga lah membayangin kalau misalnya saat tertentu pegang ini, saya bisa mungkin sebelum saya tidak lagi menjabat ambil uang sebanyak-banyaknya. Itu kan. Yang ketiga adalah rationalization atau pembenaran. Ini lagi justifikasi perilaku tidak layak. Tidak menyangka bahwa mereka akan ditangkap. Saya nggak mungkin ditangkap. Aman lah, gitu kan. Zaman di sini udahlah, saya kenal nih. Pokoknya mah oke, ini mah cuma 2 tahun. Kapan lagi gitu kan? Saya mau seperti ini gitu kan. Dan orang lain juga melakukan hal yang sama. Ini yang lebih gila lagi. Orang lain melakukan yang sama nggak apa-apa. Kenapa saya enggak? Gitu kan? Kalau yang lain bisa, kenapa saya enggak? Hal-hal yang ini yang jelek diikutin karena sebuah jadi seakan-akan itu menjadi hal yang lagi in gitu kan gitu, tapi salah gitu. Itu sebenarnya kan jadi mengarahkan masyarakat kita itu jadi halnya yang salah gitu Pak. Pembenaran sesuatu yang salah menjadi biasa aja atau diperbolehkan, malah melenceng, jadi masyarakat ini bergeser ke arah yang jadi nggak benar gitu Pak. Nah bagi saya korupsi ini kalau memang terus dibiarkan karena memang dia itu itu nggak apa-apa, kapan lagi, sekaranglah saatnya gitu kan, gitu seakan-akan begitu gitu kan. Itu yang mungkin membuat, kalau bagi saya, terlepas bahwa itu kerugian jelas karena apa? Yang harus dibuatnya bisa dimanfaatkan oleh orang dalam waktu yang lama, juga bisa memberikan manfaat terutama bagi ekonomi. Ini pasti perekonomian Pak. Bikin apa? Bikin rumah sakit. Bikin apa? Bikin posyandu. Bikin apa? Bikin jembatan. Pak, bikin jembatan 95%. Bisa disebut jembatan nggak? Jembatan nih dari sini ya dari A ke B sampai cuma setengah Pak, 95% kok Pak, nggak nyambung gitu. Bisa nggak disebut jembatan? Belum bisa. Berarti disebut total loss. Hal-hal seperti itu nggak bermanfaat meskipun nyambung ke situ. Nah sisanya ini kan hanya dengan 5% itu kan harusnya dia bermanfaat menyambungkan dari titik A ke titik B. Nah hal-hal yang simpel seperti itu bukan bisa ditolerir, itu nggak apa-apa. Nah
bagi saya korupsi ini sebenarnya lebih mungkin undang-undang tipikor. Saya masih ingat dulu pimpinan saya bilang undang-undang tipikor di Indonesia ini adalah yang paling liar. Segala sesuatu tuh dibikin korupsi gitu loh. Beneran salah masukin gitu kan gitu. OPK salah gini sama ada kerugian masukin. Lala sedikit walaupun dengan sepengetahuannya itikatnya memang baik menguntungkan orang lain, bukan menguntungkan diri sendiri, masuk lagi gitu kan. Jadi memang tapi karena itu undang-undang wajib dilaksanakan, apalagi kami gitu kan gitu. Ya memang selain saya kalau tadi dibilang terkait kerugian jelas lah ya namanya korupsi, apalagi kita juga uang ini kan Menteri Keuangan ini kan pinjem juga kadang uang ini. Uang ini kan harusnya berputar. Itu kan Presiden kemarin gua marah Bapak Jokowi ini karena uang itu nggak terserap gitu. Harusnya kan ini dipinjam supaya bangun infrastruktur. Malah mandeg karena satu takut jadi periksa gitu kan. Kedua ya tadi Pak, karena memang pada saat setengah jalan ada penyimpangan diperiksa, akhirnya nggak pelaksananya pada diperiksa semua nggak berlanjut gitu kan. Sebenarnya itu kami juga ingin mengedepankan bahwa sebenarnya kejaksaan ini kan mendampingi untuk hal-hal seperti ini, tapi dimulai juga dengan itikat niatnya dulu harus dengan niat yang tulus gitu loh. Nanti kalau memang mampu ya sudah mampu jalan, kalau memang bisa kan nggak perlu takut sebenarnya gitu kan. Yang terjadi malah kalau takut butuh bimbingan, berkoordinasi, belajar atau nggak mungkin bisa dengan para pihak BPKP Pak, LKPP, kami kejaksaan juga, kita masih belajar, masih bisa juga Pak gitu kan tim. Nah saat kesempatan seperti ini di hari anti korupsi juga saya juga mau juga iklan aja lah gitu kan terkait pelayanan di Kejari gitu kan. Di kami ini memang ada juga, ini saya fokus memang satu yang mungkin bisa langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara Pak. Kasih perdata tata usaha negara ini oke lah, itu yang paling bisa melayani segala sesuatu, mau tanya ke dia serba bisa lah gitu kan. Perkawinan, mau tanah gitu kan, masalah proyek juga untuk pendampingan dia bisa dampingi juga gitu kan gitu. Kalau kami ini termasuk hanya pengawalan Pak, ngawal dengan damping itu beda. Kalau pendampingan enggak? Kalau pendampingan itu selama dia berjalan didampingi Pak, dipegangin gitu kan. Aduh ada batu saya lewatin atau saya lewat mungkin agak bengkok, dilurusin. Kalau kan cuma ngejagain aja gitu kan. Wah, Bapak jatuh saya kawalin Pak, jatuh bangun sendiri lah saya kawal aja gitu kan gitu. Kalau dampingan itu dipegangin Pak, dipegangin seperti itu. Nah belum itu hanya untuk proyeknya gitu kan. Nah sekarang untuk masyarakatnya itu bisa masuk jaksa pengacara negara JPN. Itu pelayanannya banyak Pak. Segala sesuatu terkait pernikahan, tanah, warisan itu bisa masuk ke sana. Masuk aja, nanti kami ada di mall pelayanan publik Pak. Ya, di mall, MPP. Di situ ada. Datang ketemu tuh jasanya. Paling cakep itulah dia. Ada pokoknya aman pokoknya gitu. Dia jelaskan semua bisa gitu kan. Insya Allah gitu kan itu. Ya, saya mungkin mau tanya ini. Kalau seumpama ada pengadaan ya, pengadaan atau pembelian barang di salah satu mungkin dinas atau apa, salah satunya itu ada contoh air minum. Air minum. Ya. Harga yang tertera di situ di RAB seumpama Rp1.000. Kemudian dia pergi beli, seumpama dia dapat harga 800. Ya. Kemudian sudah ditawar, tapi yang di RAB 1.000. Terus? Apakah kemudian laporannya dilaporkan 1.000? Iya oke lah. Apakah termasuk apakah termasuk korupsi atau apa ini? Jadi atau keuntungan atau kasih picus nih. Kalau kita bicara di RAB-nya 1.000, kemudian kita dapat harga barang itu 800. Kita lihat dulu apakah harga 800 itu speknya
Misalkan kita tadi bicara air minum merek A misalkan, apakah dengan harga 800 itu sama dengan spek yang ada pada saat yang tertera di dalam RAP? Ya. Kalau sama, ya. Sama persis misalkan, ya. Itu apakah itu korupsi atau tidak? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena yang penting speknya sama ya. Iya. Kecuali spek beda, maka itu akan kita bisa dibilang markup. Kan begitu. Tetapi kalau misalkan speknya sama, misalkan kebetulan Pak Kasinil ini produsen air minum. Kebetulan kita teman baik. Bang, bisa enggak ada diskon nih buat saya? Misalkan gitu. Oh iya berapa? Misalkan ini rapnya nih 100 nih, 1000. Bisa enggak lah diskon ke saya karena teman. Itu sebetulnya boleh. Yang penting apa? Spek barangnya itu harus sesuai dengan apa yang tertera di dalam kontrak itu sendiri, gitu. Kecuali kalau misalkan beda, markup pasti kena itu. Tapi kalau misalkan ini boleh, karena begini, pada dasarnya seorang pelaksana pekerjaan ataupun pengadaan itu, apakah boleh mencari untung? Boleh. Berdasarkan Permenkyu itu kan kalau tidak salah 10 sampai 15% dari total anggaran. Artinya ya pinter-pinternya mereka berteman sebetulnya. Apakah mereka bisa dapat harga diskonan misalkan, ataupun pertemanan misalkan karena sudah dekat, atau mungkin kalau orang bicara langganan, wah karena ini sudah terlalu langganan, oke lah saya kasih harga di bawah ini ya. Yang penting spek, karena kalau saya pribadi kalau saya berbicara teknis ya, penanganan perkara tindak pidana korupsi itu, yang saya lihat pertama kali adalah speknya. Apakah sesuai tidak dengan yang tertera di dalam kontrak? Apabila speknya sesuai, maka keuntungan dari si pelaksana ini itu kita anggap sebagai keuntungan. Tetapi kalau speknya itu di bawah standar yang tertera di dalam kontrak, itu beda cerita. Gitu. Itu baru kita masuk tuh istilahnya begitu. Tapi kalau speknya masih sama kualitasnya sama, kemudian dan memang itu yang dibutuhkan di dalam kontraknya memang begitu, maka menurut saya itu boleh sebagai sebuah keuntungan. Karena ketika di dalam kontrak menyebutkan sebuah spek, berarti dia di dalam perencanaannya kan memang sudah hitung memang. Kenapa kok dia membutuhkan spek A misalkan? Mungkin dia sesuaikan dengan masyarakatnya ataupun disesuaikan dengan daerahnya, kan seperti itu. Kalau misalkan dia kemudian laporkan 100, menurut saya itu sebuah bisa dibilang itu keuntungan murni. Karena biar bagaimanapun tadi yang disampaikan Pak Kasintel, kalau kita kan ada pendampingan datun perdata dari Taksir Negara melalui Jaksa Pengacara Negara, kemudian dari intelijen melakukan pengawalan ya, pengawalan. Ya, saya ini kan penindakan kalau bidang saya. Artinya ya kalau misalkan sudah tidak bisa diberitahu misalkan, sudah kita tindak. Tapi apakah penindakan itu terus harus memenjarakan orang? Tidak. Kan begitu. Yang kita cari itu apa sih sebetulnya? Kalau saya secara teknis mengatakan bahwa pekerjaan itu harus sesuai dengan spek. Kenapa? Karena kita bicara manfaat, asas manfaat. Kan seperti itu. Kenapa saya bicara asas manfaat? Misalkan kita membangun sebuah bangunan gedung misalkan, tujuan kita sebenarnya baik untuk misalkan untuk tempat kesenian atau apa. Tetapi pada akhirnya barang itu tidak bermanfaat, apakah korupsi? Walaupun speknya sesuai, korupsi dari mana? Asas manfaat. Asas manfaatnya tidak ada. Ya, artinya misalkan kita bangun gedung kesenian kok di tengah hutan, misalkan seperti itu, atau di tengah sawah. Siapa yang mau pakai? Itu maksud saya itu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara teknis penanganan korupsi itu sebetulnya banyak dan luas gitu loh. Tidak serta-merta harus sesuai spek bangunan itu, tidak. Kenapa? Karena asas paling penting adalah asas manfaat terhadap masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu kalau gambaran saya. Oke, kayaknya sudah lewat ini. Siap. Kita sudah bincang-bincang ini terkait dengan korupsi. Iya, mungkin ada kata pesan-pesan. Oke, mungkin saya dulu ya. Kalau saya cukup simpel bahwa saya mengajak untuk masyarakat di Kabupaten Baru ini untuk selalu kenali hukum, jauhi hukuman. Udah itu. Oke. Boleh dari.
Makasih. Mungkin di penutup ini saya mungkin minta sebenarnya untuk masyarakat lebih peduli ya, peduli terkait pembangunan. Intinya turut sertalah kalau misalnya, bukan berarti dalam artian dirongrong gitu kan. Kegiatan ini kan tujuannya untuk masyarakat. Ya masyarakat juga pedulilah dengan apa yang dilaksanakan pemerintah, apa yang diinginkan. Jadi semuanya tuh benar-benar mulai dari perencanaan, nantinya di rencananya gitu kan, direncana sampai untuk pelaksanaannya itu sesuai gitu. Bukan lagi ini ada hanya kepentingan seseorang, apa kepentingan hanya ya yang mendadak gitu kan gitu. Nanti manfaatnya tuh nggak tercapai secara maksimal gitu. Kedua, di di momen yang kesempatan yang baik ini juga kita juga pesan juga bahwa dari Pak Jaksa Agung melalui kami mungkin kan di Kejaksaan Negeri Baru, bahwa kami kejaksaan ini harus mulai mendekat dengan masyarakat. Jadi kami itu bukan lagi sebagai APH yang sangar gitu ya, kesan datang ke situ angker atau memang bersifatnya meras itu kan, oknum-oknum itu banyak yang seperti itu yang sedang lagi dibabat gitu sama Pak Jaksa Agung. Jadi ke depan kami minta juga mohon bantuannya atau juga berharap masyarakat juga bisalah gitu kan menggunakan segala pelayanan yang kami berikan. Mungkin kalau bisa ya tadi jasa pengacara negara bisa dipakai, jadi minimal kami bisa lebih dekat lagi lah dengan masyarakat. Karena setiap kita bikin suatu program sepertinya masyarakat juga sedikit ketakutan gitu kan, karena memang apa yang mau tanya ya udahlah gitu kan karena kita tuh kayak dokter gitu kan, hanya orang-orang yang terlibat masalah hukum bisa yang kita. Itu mungkin yang disampaikan. Sebelum ditutup saya mau mohon maaf apabila ada kata-kata saya Pak dengan kasih picus yang mungkin kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat gitu kan, dan juga beramal ibadah. Amin. Ya, saudara Rika dimanapun Anda berada, ya cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di Jaksa Menyapa. Kemudian tentang korupsi ini mungkin kalau dari segi agama pada hari kiamat nanti tentunya orang memikul barang yang diambil ini kan di hari kiamat. Nah, ini kan apalagi yang tidak sah, barang yang dicuri atau diambil secara tidak sah, ini akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Begitu ya, Mas? Iya, Kang. Iya, betul sekali. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95A, saya Alil bersama dengan Pak Derifat Rahman, bersama dengan Pak Prasetyo. Mohon pamit undur diri di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.